saya Ruki Kuturai, saya mantan pemain timnas Indonesia. Saya bermain di timnas dari tahun 1991 sampai 2005. Ya sebenarnya sih masalah gol ke gawang AC Milan sih, ya bukan saya yang ingat, tapi banyak orang yang ingat. Maksudnya ya karena teman-teman di Hong Kong juga saya masih kontak dengan mereka, dan mereka juga masih sering lihat, mereka masih sering upload. Terus di Facebook juga ada teman-teman baru di Jakarta sini, ada teman-teman juga masih sering buka YouTube, mereka masih sering upload di sosial media. Jadi buat saya itu sih orang mau bilang norak terserah, orang mau bilang apa terserah, tapi buat saya itu satu prestasi yang luar biasa dalam arti saya nggak tahu orang lain bisa apa enggak, tapi yang saya dapat kesempatan, saya manfaatin semaksimal mungkin bahwa saya satu-satunya pemain Indonesia yang bisa ngebobol 2 tim Serie A Italia, tim papan atas waktu itu Sampdoria sama AC Milan. Sampdoria kita main di sini di Jakarta 1-1, itu Kusuko pas Kurniawan baru muncul ya, udah main di Sampdoria, dia bikin gol di Sampdoria, saya di timnasnya. Terus kemarin lawan AC Milan itu saya main di klub Pici. Ya sebenarnya sih bukan orang bilang bukan. Kalau buat saya sih pada saat bermain juga tidak ada beban. Maksudnya kalah sudah pasti, mereka lebih, saya tahu kualitas mereka. Cuman pada saat bermain memang saya enjoy, saya nikmatin, dan ya bisa dibilang memang yang Tuhan kasih rezeki buat saya bahwa dengan satu penampilan yang luar biasa ini saya dipanggil lagi ke timnas. Jadi memang itu momen yang ya buat saya sendiri nggak mungkin lupa, orang awam aja nggak lupa, maksudnya orang-orang yang pencinta sepak bola aja nggak lupa, apalagi buat saya sendiri yang melakukan. Itu satu prestasi yang buat saya sangat luar biasa. Ya kembali lagi ke kesempatan. Ya, orang mau bilang saya sombong, orang mau bilang saya norak, terserah. Tapi ternyata saya dapat kesempatan untuk coba di Eropa dengan kemampuan saya, bukan berantaran agen atau orang ketiga, enggak. Dan itu murni dari kemampuan saya sendiri. Pada saat saya main Piala Kemerdekaan di Surabaya ya, itu saya main lawan Malaysia, dan kebetulan Malaysia itu punya pelatih orang Perancis, dan ANTV ada acara TV, show TV gitu di Perancis, dia puter, dia tertarik, Gearbox-nya telepon, udah saya berangkat di sana. Satu hal yang saya bisa petik di sana itu mereka punya teknik sama kita, teknik dasar sama, conditioning tetap semua sama, tapi yang paling penting dari kita nggak bisa ngimbangi mereka itu mental ya. Pada saat latihan mereka sama, crossing yang salah, capping yang salah, passing yang salah. Terus pada saat latihan endurance juga saya nggak kalah dari mereka, punya level Serie A kok. Saya masuk di urutan 5, 34 terus country endurance itu saya 45 34 terus. Tapi pada saat melakukan satu pertandingan saya butuh waktu yang lebih lama untuk beradaptasi, untuk bangkitin mental saya, kemampuan saya untuk bisa keluar, didukung dengan cuaca yang dingin yang cukup membukukan kaki saya, kuping kaki. Jadi saya memang cukup menyenangkan di sana, dalam arti waktu seleksi saja saya sudah lolos, dan dia tawarin itu divisi 1, Perancis kan divisi 1 divisi paling tinggi, saya ditawarin divisi 2-nya, langsung main. Genoa sendiri yang rekomendasi ke klub waktu sudah ketemuan, cuman saya yang mungkin karena baru pertama kali pergi, tidak ada yang bawa, saya berangkat sendiri
dan itu lewat cuman ANTV yang bawa, bukan dengan dari Arsipo yang bawa atau segala macem. Sampai di sana dia bilang, saya tertarik sama kamu punya kualitas, tapi satu hal yang saya tidak bisa, saya rugi karena umur kamu 24 sekarang. Kalau saya kontrak kamu sekarang untuk bisnis sepak bola, saya rugi karena saya akan bayar kamu paling sampai umur 28. Itu dengan bayaran yang gak mungkin, dia gak bakal dapat untung dari saya, karena saya tidak bisa dijual lagi kalau memang 4 tahun dia udah bayar tenaga, nggak cuma dapat tenaga tapi nggak ada pemasukan buat dia. Nah, dan memang saya bisa terima itu karena yang seleksi sama saya waktu saat itu anak 13, 14, 15 itu dari Afrika, dari berbagai negara yang ikut seleksi dengan saya untuk dibina di situ. Itu 13, 14, 15 dan 13 maksudnya mereka bina sampai 17 mereka punya ikatan kontrak kerja yang boleh tenaga kerja harus di standar Eropa punya itu ya. Tanya dia akan dibina, mereka akan dimaksimalkan sampai 20, 24, 25 umur 24, 25. Jadi pada saat umur 24, 25 mereka dijual, paling enggak mereka untung tenaga. Jadi pada saat anak itu dijual, dia balik modal. Jadi itu yang dia bilang, kamu main di divisi 2 langsung bermain. Saya bilang, saya pulang aja, karena pikiran saya saat itu kalau saya nggak keterima kan berarti ini kan dari ANDP ini sudah lepas tangan, orang sudah kasih gaji rokok, jadi ke Oxernya di sana saya cuma takut misalkan saya gagal dari sana, siapa yang mau tanggung jawab sama saya. Itu yang bikin, maksudnya itu salah satu pikiran yang bodoh yang pernah saya alami. Maksudnya waktu itu kalau saya nekat, ya mungkin saya masih bisa bertahan di sana. Ancaman ada, selebaran juga ada, tapi buat saya sih saya berbicara dengan apa yang saya alami, ya, yang saya lewati. Dalam arti masih banyak pemain-pemain yang ngalamin seperti itu, yang tidak berani mengutarakan. Saat ini yang ada yang memberi saya dukungan moral juga, saya punya kakak yang saya panggil kakak, yaitu salah satu pemain terbaik, menurut saya salah satu pemain terbaik di Indonesia, itu Noah Meriam. Yang itu juga dia salah satu pemain yang bakal dikontrak di Eropa, tapi ternyata memang tidak kesampaian karena memang ada trik-trik di balik semua itu. Kemarin dia telepon kok, Ade, maju kita kakak dukung, pokoknya apapun yang terjadi, ayo kita harus benahin sepak bola Indonesia. Karena kasihan masih banyak adik-adik kita yang di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau, yang mereka punya harapan besar di sepak bola, mereka punya keinginan besar di sepak bola. Ayo sama-sama. Jadi saya bilang, saya sih dari dulu seperti itu. Saya bilang saya akan maju terus kakak. Maksudnya memang saya tahu saya nggak bisa sendiri, karena memang yang di atas juga masih banyak orang yang lebih pintar, orang yang lebih tahu. Saya salah satu orang yang nggak mau banyak tahu. Ya, maksudnya yang saya sudah alamin kok, saya sudah alamin dari saya mulai belum bermain, saya dengar cerita sampai saya alamin sendiri dan sampai saya pensiun, tidak ada perubahan. Jadi semakin saya tahu akan semakin bikin, ya memang pintar, tapi akan bikin sakit hati karena tidak ada perubahan. Jadi saya udah deh, ya memang PSSI seperti itu, saya nggak mikirin mau PSSI seperti apa, mau organisasi seperti apa, di atas seperti apa. Ya udah, tujuan saya cuma saya ciptain pemain. Jadi ambisi saya, bukan ambisi sih, cita-cita saya, apapun yang terjadi dengan federasi, saya tahu di situ yang duduk orang-orang pintar semua, orang-orang yang maksudnya mereka punya karakter, mereka punya pendidikan, mereka punya jabatan, mereka tahu apa yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Dan buat saya yang tidak mau ikut-ikut dengan organisasi seperti itu, maksudnya tidak pengen kecimpung di dunia kepengurusan, saya lebih suka tertarik dengan mencari bakat-bakat di daerah-daerah, saya bantu mereka, yang dimana memang itu salah satu alasan pertama kenapa saya bikin akademi, saya bikin SSB, saya bikin agen pemain. Itu salah satu karena memang banyak adik-adik atau saudara-saudara kita yang di pelosok yang tidak terjangkau. Jadi dengan itu saya udah, ya memang saat ini dari awal saya bikin susah setengah mati untuk
nyari peluang, nyari kesempatan, itu susah setengah mati. Tapi amin, sampai sekarang juga saya tidak menyerah, bahwa saya percaya, saya yakin bahwa dengan tekad, dengan niat, kita punya tujuan yang benar, pasti ada jalan.